warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak solih-solihah? Baik semua? Alhamdulillah. Saya doakan anak-anak semua dalam keadaan sehat dan sehat walafiat sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan dengan lancar dan baik. Nah, pada pertemuan pertama ini kami akan membahas mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti pada fase B kelas 4, yaitu pada materi pertama tentang mengaji dan mengkaji surat Al-Hujurat ayat 13. Pada pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang materi mari mengaji dan mengkaji Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, pada tujuan pembelajaran pertama yaitu peserta didik mampu membaca dan menulis Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 dengan baik dan benar. Sebelum kita memulai pelajaran ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu agar pembelajaran kita dapat berjalan dengan baik dan lancar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita menginjak pada materi membaca Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Mari kita baca bersama-sama. Kita baca ta'awud dan basmalah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Nah, dalam membaca Al-Quran kita harus memperhatikan makhorijul hurufnya. Kita harus bisa membedakan huruf sin, huruf shin, huruf sa, huruf shod, dan huruf-huruf yang lainnya supaya bacaan kita bagus dan benar. Kemudian perhatikan juga hukum tajwidnya. Dalam materi surat Al-Hujurat ayat 13 ini terdapat beberapa hukum tajwid. Di antaranya yaitu ada maja ismun fasil, ada gunnah yang dibaca dengung, ada qalqalah yang dibaca huruf sukunnya dibaca memantul, ada ikhfa hakiki yaitu ada nun sukun yang dibaca samar, ada hukum idhar syafawi. Dalam surat ini adalah mim sukun bertemu dengan huruf shin yang dibaca jelas huruf mimnya. Kemudian ada hukum idgham bi gunnah yang dibaca dengung, dan ada hukum idhar halqi yang hukumnya harus dibaca dengan jelas. Nah, kita harus menerapkan kaidah tajwid dengan baik dan benar supaya bacaan kita diterima oleh Allah. Nah, kemudian mari kita belajar membaca secara bertahap sesuai dengan petunjuk berikut, yaitu sesuai dengan potongan ayat dari surat Al-Hujurat ayat 13 ini ya, yaitu dimulai dari kalimat yang pertama, ya ayyuhan nasu, kemudian inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Nah, jika kita belajar membaca dengan pelan-pelan dan
kita sesuaikan dengan makhorijul huruf dan hukum tajwidnya, maka bacaan kita akan terdengar dan terlihat bagus dan indah. Nah, kemudian kita akan membahas tentang bagaimana cara menulis Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, cara menulis ayat Al-Quran yang baik yaitu yang pertama dimulai dari sebelah kanan kemudian ke kiri. Yang kedua, perhatikan penulisan hurufnya, sebab ada huruf yang ditulis di atas garis, huruf yang ditulis di tengah garis, dan huruf yang menggantung di bawah garis. Untuk huruf yang ditulis di atas garis ada alif, ba, ta, sa. Nah, kemudian huruf yang di tengah garis ada dal, dal, ro, za. Huruf yang menggantung di antaranya ada jim, ha, kho, ain, wain, dan lainnya. Kemudian yang ketiga, perhatikan juga penulisan titik, gerigi, dan harokat dengan benar. Demikian pertemuan pertama kita hari ini, yang itu membahas tentang bagaimana cara kita membaca dan menulis surat Al-Hujurat ayat 13 dengan baik dan benar. Sampai jumpa pada pertemuan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak salih-salihah? Baik ya, alhamdulillah. Nah, kita berjumpa kembali pada pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada fase B kelas 4 di materi Mari Mengaji dan Mengkaji Surat Al-Hujurat ayat ke-13, yakni pada tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu menghafal surat Al-Hujurat ayat 13. Pada pertemuan kedua materi Mari Mengaji dan Mengkaji Surat Al-Hujurat ayat 13, kita menuju pada tujuan pembelajaran kedua, yaitu peserta didik mampu menghafal Al-Quran Surat Al-Hujurat dengan baik dan benar. Nah, sebelum kita memulai pelajaran ini, mari kita membaca doa terlebih dahulu agar semua yang kita lakukan hari ini mendapatkan ridho dari Allah sehingga bisa berjalan dengan baik dan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai pelajaran ini, mari kita membaca dulu Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Baca ta'awudz basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Nah, bagaimana cara menghafal Al-Quran Surat Al-Hujurat dan surat-surat yang lain? Cara menghafal ayat Al-Quran dapat dilakukan dengan mudah, yaitu dengan cara 1. Bacalah ayat atau potongan ayat yang hendak dihafalkan dengan cara membacanya secara berulang-ulang. Kemudian yang kedua, lakukan dengan cara berkelompok atau dengan dibaca secara bergantian dengan teman sebangkumu, atau dapat juga dengan menghafal sendiri. Yang ketiga, dalam menghafal perhatikanlah makhorijul hurufnya. Dan yang keempat, perhatikan juga hukum tajwidnya supaya hafalanmu bagus dan benar. Nah, marilah kita belajar menghafal secara bertahap sesuai petunjuk berikut. Pada kalimat
Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Dibaca 10 sampai 20 kali sampai hafal. Kemudian potongan ayat selanjutnya. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dibaca 10 sampai 20 kali sampai hafal. Kemudian dibaca kembali kalimat ke-1 dan ke-2 10 kali sampai hafal. Pada potongan ayat ketiga, inna akramakum indallahi atqakum. Dibaca 10 sampai 20 kali sampai hafal. Kemudian dibaca lagi kalimat ke-1, ke-2 dan ke-3 sebanyak 10 kali sampai hafal. Nah, pada ayat terakhir, potongan ayat terakhir, innallaha alimun khabir. Dibaca 10 sampai 20 kali sampai hafal. Kemudian dibaca lagi kalimat ke-1, ke-2, ke-3 dan ke-4 sebanyak 10 kali sampai hafal. Nah, lakukan dengan semangat ya anak-anak. Nah, ini betapa mulia para penghafal Al-Quran, sebab dia telah menjaga wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hatinya. Dia mendapat pahala berlipat ganda sebab hari-harinya disibukkan dengan Al-Quran. Kelak di akhirat Al-Quran akan memberi syafaat kepadanya. Kita semua pasti ingin menjadi penghafal Al-Quran. Menghafal Al-Quran diperlukan niat yang ikhlas dan usaha yang sungguh-sungguh. Namun jangan putus asa. Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan menolong hambanya yang bertekad menghafal Al-Quran. Demikian pertemuan kedua ini. Sampai jumpa pada pertemuan ketiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak soleh-solihah? Baik semua? Alhamdulillah, kami juga dalam keadaan sehat. Semoga kita semua dalam keadaan sehat sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita dengan baik dan lancar. Pada pertemuan ketiga ini sama, kita akan membahas tentang materi surat Al-Hujurat, yaitu pada tujuan pembelajaran ketiga memahami isi pokok surat Al-Hujurat ayat 13. Pada materi mari mengaji dan mengkaji Al-Quran surat Al-Hujurat ayat ke-13, yaitu pada tujuan pembelajaran ketiga, peserta didik mampu menjelaskan isi pokok Al-Quran surat Al-Hujurat dengan baik dan benar. Sebelum kita memulai pelajaran ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu supaya pelajaran kita dapat berjalan dengan baik dan lancar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai pelajaran mengenai penjelasan materi isi pokok surat Al-Hujurat, marilah kita baca bersama dahulu ayat surat Al-Hujurat ayat ke-13. Baca ta'awudz basmalah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Terjemah dari Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13, artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan.
Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Nah, kita akan memahami materi isi pokok surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, sekilas tentang surat Al-Hujurat. Al-Hujurat artinya adalah kamar-kamar. Surat Al-Hujurat menempati urutan surat yang ke-49 di dalam Al-Quran. Surat Al-Hujurat tergolong surat Madaniyah karena diturunkan sesudah Nabi hijrah ke kota Madinah. Nah, tentang isi pokok surat Al-Hujurat adalah 1. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dari seorang laki-laki dan perempuan. Yang kedua, manusia diciptakan dalam berbagai bangsa dan suku. Yang ketiga, tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dalam berbagai bangsa dan suku adalah supaya mereka saling mengenal satu sama lain. Keempat, semua manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sama, yang membedakan hanyalah ketakwaannya. 5. Islam tidak mengenal status sosial ataupun sistem kasta. Nah, demikian isi pokok dari surat Al-Hujurat ayat 13. Semoga kalian memahami ya. Nah, sampai di sini dulu pertemuan ketiga. Sampai jumpa pada pertemuan keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua yang solih-solihah? Alhamdulillah kita semua tetap diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan kita dengan baik dan lancar. Nah, pada pertemuan keempat ini kita tetap membahas tentang materi Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 13, yaitu pada tujuan pembelajaran yang keempat, yaitu adalah bagaimana kita bisa menerapkan isi dari Surat Al-Hujurat ayat 13. Pada materi terakhir ini, yaitu dalam mari mengaji dan mengkaji Surat Al-Hujurat ayat ke-13, yaitu adalah tujuan pembelajarannya. Peserta didik mampu menerapkan isi dari Surat Al-Hujurat ayat ke-13 dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita memulai pelajaran ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya pelajaran kita dapat berjalan dengan baik dan lancar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memahami dan menerapkan tentang isi dari surat Al-Hujurat ayat 13, marilah kita membaca terlebih dahulu surat Al-Hujurat ayat 13. Kita baca ta'awudz basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Terjemah dari Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Nah,
bagaimana kita menerapkan surat Al-Hujurat dalam kehidupan sehari-hari? Nah, penerapan Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 dalam kehidupan sehari-hari antara lain bisa kita terapkan sebagai berikut. Yang pertama, kita harus berteman dan bergaul dengan siapa saja tanpa mempermasalahkan perbedaan bangsa, perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan bahasa, budaya, bentuk fisik, karakter atau sifatnya, kemudian perbedaan hobi, dan lain-lain. Yang kedua, tidak memandang seseorang dari status sosial seperti jabatan, kekayaan, kepintaran, dan lain-lain. Nah, kemudian yang ketiga, selalu berusaha berbuat kebaikan untuk meningkatkan ketakwaan, seperti membantu teman, bertutur kata yang baik, dan bertingkah laku yang baik dan sopan kepada siapa saja. Juga taat dan hormat serta patuh kepada orang tua dan bapak ibu guru. Dan banyak sekali perbuatan yang lainnya yang bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Nah, arti dari takwa sendiri adalah kita menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Nah, kita belajar ya untuk selalu berusaha menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Perintah Allah yang utama dan pertama adalah apa? Yaitu kita harus selalu melaksanakan sholat 5 waktu. Dan yang lainnya seperti puasa, zakat, haji bagi yang mampu, dan kemudian banyak sekali amal ibadah yang lain yang Allah perintahkan kepada kita agar kita selalu melaksanakannya, dan juga meninggalkan semua larangan Allah. Seperti apa? Nah, larangan Allah banyak sekali dalam kehidupan kita. Kita nggak boleh bertengkar, nggak boleh berkata-kata yang bohong, yang buruk, berkata-kata yang jelek, bohong atau tidak jujur, dan lain sebagainya. Nah, mudah-mudahan kita bisa menerapkan dari isi Al-Quran surat Al-Hujurat ayat ke-13 dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita ketakwaan kita semakin meningkat. Amin ya rabbal alamin. Demikian pertemuan kita dalam materi Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13, mudah-mudahan membawa manfaat dan keberkahan pada kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.